Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Oke, matriks ini di bidang teknik sangat penting nih, apalagi di teknik mesin. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan, kalau teknik mesin pasti otomatis dengan mesin-mesin. Nah, apa sih hubungan mesin tadi dengan matriks? Oke, misal nih, di mesin pasti ada mesin bubut. Mesin bubut ini dipengaruhi oleh apa saja atau faktor apa saja yang ada di dalam mesin bubut. Misal, kita punya ada kecepatan rotasi di mesin bubut, ada lagi kecepatan translasi, ada jumlah roda gigi dan ukuran dari benda kerja. Hal ini yang akan mempengaruhi sebuah mesin bubut. Nah, ketika kita punya di sini nilainya, misal saat nilainya ini adalah T0, maka kecepatan rotasi kita misalnya adalah ini adalah 20 meter per second, ini kecepatan serasi misalnya 25, jumlah roda giginya ada 30 misal, ukuran benda kerjanya ada luasnya 4 misal. Oke, ketika T-nya 0 ini, kemudian T1 bernilai, di sini terjadi perubahan, di sini jadi 27, di sini jadi 28, di sini jadi 35, di sini jadi 6 misal. Kemudian untuk T2 terjadi perubahan lagi. Di sini misal 30, di sini 31, di sini 38, di sini jadi 8 misal. Nah, ketika ini T0, T1, T2 kita gabung, ini akan berubah menjadi sebuah matriks. 20, 25, 34, 27, 28, 35, 6, 30, 31, 38, 8. Ini terhadap kecepatan rotasi, kecepatan translasi. Di sini ada jumlah roda gigi. Dan di sini ada ukuran dari benda kerja. Nah, elemen ini yang ada di sini, ini kita namakan sebagai matriks. Oke, dan ini kita namakan sebagai vektor. Jadi ini mempunyai nilai dan arah. Oke, maka ini penting sekali kita pelajari di teknik mesin. Oke, ini baru satu kasus untuk sebuah mesin bubut. Bagaimana kalau dalam fabrikasi atau dalam welding? Nah, kita punya di sini ada teknik pengelasan. Itu ditentukan oleh apa saja? Ada posisi mengelas, ada kecepatannya, ada bentuk kampuh sambungan. Nah, ini pun mempunyai ukuran. Untuk T0 berapa, T1 berapa, T2 berapa. Pasti akan mengalami perubahan. Nah, elemen-elemen yang isinya seperti ini tadi kan mengalami perubahan nih nilainya dari T0, T1, T2. Isinya ini dinamakan matriks. Bagaimana perhitungannya nanti itu akan lebih mudah jika kita menggunakan perhitungan dalam matriks. Jadi kalau Anda hitung manual mungkin akan susah, maka kita butuh bantuan matematika yaitu dalam bentuk matriks. Dan matriks ini pun nantinya kalau Anda hitung manual, kalau masih skala ini kan kalau kita lihat matriks ukurannya ini namanya baris ke samping ini, ke bawah ini namanya kolom. Jadi ini ada 3 baris, 1, 2, 3, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Maka ini matriks berukuran 3 kali 4. Ketika ini matriks masih berukuran 3 kali 4, ini mungkin masih mudah untuk kita lakukan perhitungan manual. Tapi ketika sudah matriksnya 6 kali 6, 8 kali 8, 10 kali 10, kemudian kita lakukan operasi secara manual, itu mungkin akan butuh waktu. Saya ini sampai sore kalian akan menghitungnya gitu ya. Maka kita akan butuh bantuan nanti software. Kita akan pakai MATLAB nantinya untuk menghitungnya nanti. Oke, kita masuk hitungan manual dulu. Oke, kita masuk di sini. Kita punya matriks A. Matriks A terdiri atas A11. Ini baris pertama, kolom pertama artinya. Baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Oke, jika ini 1, di sini 2, di sini 3, di sini N, maka ini berarti A baris pertama, kolom ke N. Lanjut.
Ini berarti baris A berada pada baris 2, 1. Baris 2 kolom pertama, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Ini menjadi baris kedua kolom N. Ini baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga, maka di sini menjadi baris ketiga kolom ke N. Lanjut. Ini baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, ini berarti baris ke, kalau ini M, baris ke M kolom pertama. Ini 1, sini 2, di sini 3, di sini M. Oke, lanjut. Baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom kedua, berarti ini baris ke M kolom kedua. Di sini baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, baris ketiga kolom ketiga, berarti baris ke M kolom ketiga. Maka yang paling terakhir ini menjadi baris ke M kolom ke N. Paham ya? Baris ke samping, kolom ke bawah. Maka ini matriks berukuran barisnya berapa? M. Kolomnya berapa? N. Maka ini ukuran matriksnya M kali N. Oke, ketika saya bilang buatlah sebuah matriks dengan ukuran 2 kali 3. Berarti 2 baris, 3 kolom. Kita punya di sini namanya A1. 2 baris kita isi ya. A kecil ini dengan angka 2, 3, 1, 0, 2, 4. Ini berapa baris? 2 baris, 1, 2. 2 baris. Berapa kolom? 1, 2, 3. Maka ini matriks ukuran 2 kali 3. Kita punya A2. Oke. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ini baris keberapa? Ada 1, 2, 3. Ada berapa kolom? Ada 2 kolom. Berarti matriks ukuran 3 kali 2. Kemudian kita punya A3. Di sini ada 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 4, 3, 1, 0, 1. Nah, ini ukuran berapa ini? Ada 3 baris, ada 4 kolom. Maka matriks ukuran 3 kali 4. Ini untuk ukuran. Kita masuk operasi dalam matriks. Oke, yang pertama, penjumlahan. Untuk penjumlahan syaratnya, maka ordenya ini masih sama. Ukuran matriksnya masih sama. Contoh nih, matriks 2 kali 2, 2, 1, 3, 2 ditambah dengan 4, 2, 1, 0. Bisakah dijumlahkan? Bisa. Kenapa? Karena ini 2 kali 2, di sini pun 2 kali 2. Nah, ini 2 tambah 4 menjadi 6, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 2, 5, 2 tambah 0, 2. Kenapa itu mesti syaratnya, Bu? Gitu. Kalau nggak seukuran, bisakah dia dijumlahkan? Kita coba. 21, 32 ditambah 1, 0. Samakah ukuran? Kita lihat, ini 2 kali 2, di sini barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Untuk 2 ditambahkan 1, oke lah. Tapi 1 ini pasangannya ke siapa? Jomblo dia ya, ini nggak berlaku. Dia di sini mesti ada pasangan. Jadi yang jomblo out gitu ya. Maka di sini, karena ini nggak sama ukurannya, maka ini tidak bisa terjadi proses. Nggak bisa dihitung. Oke, penjumlahan dan pengurangan, ukuran matriksnya mesti sama. Lanjut. Bagaimana kalau kita kurang? Ini pertama tadi si penjumlahan, sekarang pengurangan. Oke. Dikurang 1, 0, 0, 1. Kita kurang. 2 kurang 1, 1. 1 kurang 0, 1. 3 kurang 0, 3. 2 kurang 1, 1. Oke. Syarat pengurangan dan penjumlahan, ukuran matriks mesti sama. Kita masuk perkalian. Perkalian matriks. Misalnya nih, 1, 1, 2, 1 dikali dengan 1, 0, 1, 1. Gimana sih cara mengalikan si matriks? Syarat perkalian matriks,
Misal nih, ini kan ukuran 2 kali 2, sorry. Ini juga 2 kali 2. Maka buntut pada matriks pertama mesti sama dengan kepala pada matriks yang kedua. Nah, nanti hasilnya adalah 2 kali 2. Hasilnya nanti, matriks berukuran 2 kali 2. Ketika kita punya matriks berukuran 2 kali 1, ketemu dengan matriks ukuran 1 kali 2. Bisakah kita kalikan? Bisa. Kenapa? Karena ininya sama. Ekornya sama dengan buntut. Buntut sama dengan kepala. Oke, ini buntutnya sama dengan kepala. Maka hasil matriksnya adalah, matriks yang perkaliannya adalah 2 kali 2. Kayak mana sih Bu maksudnya? Misal, ini matriks kita ukuran 2 kali 1. Ada 2, 1 matriks 2 baris, 1 kolom. Nih, 2 baris, 1 kolomnya. Dikalikan dengan matriks 1 baris, 2 kolom. Misalnya 2, 4. Ini kan 1 baris, 2 kolom. Nah, berapa hasilnya? Kita akan lihat. Oke, maka untuk perkalian, sebelum masuk ke sini, kita bahas ini dulu. Baris dikalikan dengan kolomnya. 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 0. 1 tambah 0, 1. Oke, 1 kali 1, 1. Yang kesini lagi ya. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 1, itu 2. 1 tambah 2 berarti 3. Lanjut. Yang baris kedua lagi nih. 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 0. 0. 1 tambah 0, 1. 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 1. 1 tambah 1 berarti 2. Gitu caranya ya. Berarti ini baris dikali kolom. Lanjut. Barisnya 2 dikali 2, 4. Kan nggak ada ditambah lagi yang lain. Kemudian 2 dikali 4 itu 8. 1 kali 2, 2. 1 kali 4, 4. Nah, ini yang saya bilang, hasilnya adalah matriks dengan berukuran 2 kali 2. Oke? Lanjut. Oke, kita punya soal di sini ada A, B, C, D, E. Oke. Dari 4 matriks ini bisa dibuat 10 soal nih. Oke, kita punya 10 soal di sini. Berapakah A tambah B, A kurang B, A tambah C, A kali C. Untuk supaya tidak meragukan, nanti saya buat kali itu dalam titik saja ya, tidak berupa cross atau X. Kemudian B kali D, C kali E, B kali E, A kali D, A kali E, D kali E. Kita lihat jawaban dari masing-masing soal ini. Nomor 1. A tambah B. Si A ini matriksnya ukuran 2 kali 2, B 2 kali 2, C kita adalah 2 kali 3, D kita adalah 2 kali 1, dan E ini adalah 1 kali 2. Kita lihat A tambah B. 22 dengan 22 berarti bisa kita jumlahkan. Kita main langsung hasil atau kita buat proses lah ya. 1 2 1 1 ditambah B 3 1 2 5. Hasilnya 1 tambah 3 4, 2 tambah 1 3, 1 tambah 2 3, 1 tambah 5 6. Nomor 2. A dikurang B. Matriks sama ukuran. Maka ketika saya kurangkan ini 1 2 1 1 dikurang 3 1 2 5, ini menjadi 1 kurang 3 min 2, 2 kurang 1 1, 1 kurang 2 min 1, 1 kurang 5 min 4. Nomor 3. A ditambah C. A kita matriks ukuran 2 kali 2. Matriks C kita 2 kali 3. Bisakah dijumlahkan? Nah, ingat, ini 2 kali 2. Di sini 2 kali 3.
2 kali 2-nya kan cuma sampai sini nih untuk yang ini. Maka 31 ini kan jomblo. Tidak boleh ada jomblo di antara kita gitu ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Maka ini tidak bisa dihitung. Oke, nomor 4. A kali C. A kita 1, 2, 1, 1. C kita adalah 1, 2, 3, 1, 0, 1. Ini matriks 2 kali 2, ini matriks 2 kali 3. Buntut ketemu kepala sama, 2 dengan 2. Maka hasil nanti adalah matriks 2 kali 3. Kita kalikan. Baris dikali kolom. 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. Oke, ini baris, ini kolom. 1 kali 1. Udah tadi ya, kesini lagi. Karena 2 kali 3 ya. 1 kali 2, 2 tambah 2 kali 0 itu 0, 2 tambah 0, 2. Yang ketiga, 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 1, 2, berarti 3 tambah 2, 5. Lanjut. 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 1, 1, 1 tambah 1, 2. 1 kali 2, 2 ditambah 0, 2 tambah 0, 2. 1 kali 3, 3 ditambah 1 kali 1, 1, 3 tambah 1, 4. Maka hasilnya adalah matriks 2 kali 3. Lanjut, nomor 5. B kali D. B kita adalah 31, 25. Dikali D. D kita 42. Nah, oke, ini matriks 2 kali 2, ini 2 kali 1. Buntut sama dengan kepala, maka hasilnya adalah matriks 2 kali 1. 3 kali 4, 12. Ditambah 1 kali 2, 2. 12 tambah 2, 14. 2 kali 4, 8. Ditambah 5 kali 2, 10. 8 tambah 10, 18. Oke, selesai BD-nya. Simpel ya. Karena 2 kali 2 dengan 2 kali 1 hasilnya adalah matriks 2 kali 1. Ini kan 2 kali 1. Next, nomor 6. CE. CE. C kita 1, 2, 3, 1, 0, 1. E kita adalah 4, 1. Bisakah ini? Ini 2 kali 3. Ini 1 baris ya. 2 kolom. Ketemukah buntut dengan kepala sama? Tidak. Karena tidak, ini tidak bisa kita hitung. Lanjut, 7. BE. B kali E. B kita adalah 3, 1, 2, 5. E kita adalah 4, 1. 4, 1. Ini matriks 2 kali 2. Ini matriks 1 kali 2. Ketemukah buntut dengan kepala sama? Tidak. Maka tidak bisa juga dihitung. 8. A, D. A kita adalah 1, 2, 1, 1. D kita adalah 4, 2. Oke. 4, 2. Matriks 2 kali 2. Ini 2 kali 1. Buntut ketemu kepala sama, maka ini bisa diproses. 1 kali 4, 4. Ditambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. 1 kali 4, 4. Ditambah 1 kali 2, 2. 4 tambah 2, 6. Oke, 8 selesai. Nomor 9. A, E. A kita 1, 2, 1, 1. E kita 4, 1. Ini matriks 2 kali 2. Ini 1 kali 2. Ketemukah buntut dengan kepala sama? Tidak. Maka ini tidak bisa diproses. Syaratnya tidak dipenuhi. Nomor 10. D kali E. DE. D kita 4, 2. E kita 4, 1. Ini 2 kali 1. Ini 1 kali 2. Buntut dengan kepala sama, berarti ini bisa diproses.
4 kali 4, 16. Oke. Kemudian 2 kali 4, 8. 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. Selesai. Gampang ya. Jadi matriks ini sebetulnya tidak susah kalau tahu konsepnya. Jadi ini memang basicnya dulu. Jadi ini termasuk dalam pengantar si matriks. Operasi dasar dalam matriks, kita masuk berikutnya adalah transpose. Oke. Oke, kita punya soal di sini. Soal teori di sini dulu ya. Transpose matriks. Jika kita punya A, B, C, D, barisnya AB, baris kedua adalah CD. Ketika kita transpose, yang baris tadi berubah menjadi kolom. Ini tadi kan barisnya AB berubah menjadi kolom. B-nya di samping berubah jadi bawah. Oke, hitunglah A transpose dari soal ini. Maka A transpose berubah nih ya. 1, 2 itu sebelumnya ke samping menjadi 1, 2 ke bawah. 1, 1 ke samping sebelumnya menjadi 1, 1 ke bawah. Nih. 1, 2, 1, 1. Lanjut. B transpose. 31 awalnya ke samping menjadi 31 ke bawah. Kemudian 2, 5. C transpose. Kalau matriks 2 kali 3 sebelumnya berubah menjadi 3 kali 2. Berarti menjadi 1, 2, 3, 1, 0, 1. D transpose. Matriks 2 kali 1 berubah menjadi 1 kali 2. Berarti 4, 2. E transpose. Ini sebelumnya 1 kali 2 berubah menjadi 2 kali 1. Menjadi 4, 1. Oke, selesai ini materi pengantar matriks. Untuk determinan, inverse itu ada satu bab khusus setelah ini. Jadi ini masuk yang pengantar. Setelah ini kita akan masuk determinan. Selamat mencoba. Soal belum ya? Oke, saya akan kasih soal setelah ini. Oke, kita punya soal di sini. Ada 8, banyak anak, banyak rezeki ya. Kita punya soal A, B, C, D, E. Ini yang mau dihitung. Nah, nanti kalian cari manual. MATLAB kan kita sudah belajar nih. Scroll lagi video saya, silahkan dilihat MATLAB-nya. Oke, silahkan dicari, dihitung. Jadi hitung secara manual satu, yang kedua dengan MATLAB. Oke ya. Sip, ketemu lagi nanti di video determinan. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.